hari ini kan mau menuju Tuhan nih. Kalian kan udah dari hari Senin sampai Jumat udah fokus sama sekolah, udah fokus sama aktivitas sendiri-sendiri. Nah, mari kita bersatu untuk bersama-sama memuji Tuhan hari ini. Sama aku, Kak Vio, dan bersama Kak Jusen juga. Oke, hari ini kita akan, sebagai pembuka hari ini, kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Berdoa ya. Oke, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu sehingga Engkau kumpulkan kami di tempat sekolah minggu di online ini dengan keadaan yang sama tanpa kurang satu apapun. Tuhan, kiranya Tuhan berkati adik-adik kami yang berada di rumah. Kiranya Tuhan berkati sekolah minggu hari ini sehingga berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan memuji Tuhan dengan lagu Yesus Sayang Padaku. Aku
sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mbak Taning. Silakan. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Ketemu lagi sama Mbak Taning ya tentunya. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan nih. Adik-adik tentunya udah siap ya Alkitabnya di rumah. Yuk kita baca. Kita buka Kisah Para Rasul ya adik-adik semua. Kita buka Kisah Para Rasul yang ada di Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayatnya yang ke-26 sampai dengan 32. Nah, sudah ketemu ya adik-adik semuanya. Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-26 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut, kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Semua supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Nah, demikian firman Tuhan ya adik-adik. Nah, di sini diceritakan ya satu tokoh yaitu Petrus. Nah, adik-adik masih ingat kan ya siapa Petrus? Rasul Petrus itu merupakan salah satu murid Tuhan Yesus dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Nah, dia adalah salah satunya setelah Tuhan Yesus meninggal dan bangkit. Murid-murid Tuhan Yesus ini mengajarkan ajaran Tuhan Yesus, firman-firman Tuhan Yesus kepada orang-orang di Yerusalem. Nah, dari sini kita tahu mereka itu sedang disidang oleh mahkamah agung, mahkamah agama di sana. Nah, kenapa disidang? Karena Rasul Petrus itu mewartakan firman Tuhan kepada mereka. Nah, tetapi mahkamah agama itu tidak suka dengan ajaran dari Tuhan Yesus, maka mereka membawa Petrus ke mahkamah agama dan kemudian disidang. Nah, tetapi hebatnya justru Petrus tidak kalah, tidak mau mengalah, tapi dia justru melawan. Tadi dikatakan ya kalau dia menjawab, kami dan dia justru malah menjawab, dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Nah, mereka dengan berani mengatakan kalau Tuhan Yesus itu adalah yang ditunjuk dan dipilih oleh Allah sendiri, Tuhan mereka, sebagai pemimpin dan juru selamat. Nah, di sini hebatnya Rasul Petrus tersebut. Nah, adik-adik semuanya, Mbak Taning punya sesuatu. Mbak Taning punya susu. Mbak Taning juga punya Fanta. Nah, kalau adik-adik disuruh milih, mau pilih yang mana nih? Mau pilih susu atau milih Fanta? Fantanya dingin, segar, apalagi kalau ditambah es. Apalagi kalau di cuaca yang lagi panas-panasnya. Nah, adik-adik mau pilih yang mana nih? Mau susu atau mau Fanta? Nah, semuanya ini sebenarnya kalau misalnya adik pengen minum, nggak masalah, ya kan? Boleh diminum, mau pilih susu, mau pilih Fanta. Adik-adik boleh memilihnya, boleh mau minum susu atau minum Fanta, boleh semuanya.
ya kan? Nah, tapi kita juga harus lihat, kita harus tahu seperti tadi Rasul Petrus yang tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Nah, di sini kalau misalnya adik-adik baru flu, baru sakit, adik-adik pengen banget Fanta nih, pengen minum, wah seger banget nih kayaknya, tapi adik-adik mau flu atau mungkin udah flu. Nah, adik-adik milih yang mana? Tentu milih susu ya. Nah, kalau misalnya baru flu, baru sakit, masa kita mau minum Fanta, apalagi ditambah es? Tentunya nanti kita justru akan tambah sakit dong, ya kan? Nah, tentu kita harus milih susu. Nah, adik-adik harus tahu, ketika adik-adik itu baru sakit, ketika lagi nggak enak badan, tapi juga pengen minum Fanta, nah, adik-adik harus tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Minum Fanta boleh, tapi kalau misalnya badan adik-adik lagi nggak sehat, atau minum es teh misalnya, tapi badan adik-adik lagi nggak sehat, nah adik-adik harus bisa tahu, oh ini nggak baik karena aku lagi sakit, aku minum susu aja deh, gitu, ya kan? Terus Natani punya contoh lagi, kalau misalnya adik-adik punya pilihan mau mencontek nilainya bagus atau nggak menyontek tapi nilainya jelek atau biasa aja. Nah, adik-adik pilih yang mana coba? Ya benar, Mbak Tani yakin adik-adik pasti pilih yang nggak mencontek tapi nilainya jelek. Kenapa? Karena kita tahu kalau misalnya mencontek itu perbuatan yang nggak baik, perbuatan yang Tuhan Yesus itu nggak suka. Walaupun nanti kita kalau misalnya nggak nyontek, nilai kita jadi jelek nih, tapi kita harus tetap milih untuk nggak mencontek, bahkan kalau nilai kita misalnya jelek. Kalau misalnya adik-adik pengen nilainya bagus, ya berarti adik-adik harus rajin belajar dong, harus giat lagi belajar, berlatih lagi soal-soal, berlatih lagi mengerjakan PR, berlatih lagi untuk baca-baca materi-materi yang udah kita dapat di sekolah. Nah, contohnya seperti itu adik-adik. Nah, kita juga harus bisa mencontoh tadi Rasul Petrus. Rasul Petrus dengan berani dia menjawab ketika dia dilarang sama Mahkamah Agama untuk enggak mewartakan firman Tuhan lagi, tapi mereka dengan tegas, dengan berani mereka menjawab kalau Tuhan Yesus itu pemimpin dan juru selamat kita. Justru kita yang harus selalu taat sama Tuhan Yesus. Nah, seperti Rasul Petrus, kita juga harus berani mengambil sikap ketika kita tahu kalau misalnya itu sesuatu yang buruk, itu sesuatu yang tidak baik. Nah, kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang enggak. Kayak tadi minum susu sama minum Fanta, dua-duanya boleh. Tapi kalau misalnya kita baru sakit, Fanta itu enggak boleh. Fanta itu enggak bagus, akan jelek nanti untuk kesehatan kita. Nah, kita harus bisa nih milih. Kita harus milih susu supaya apa? Supaya daya tahan tubuh kita atau tubuh kita itu mampu melawan penyakit, bukannya malah justru tambah loyo kalau misalnya minum Fanta, atau mungkin nanti tambah sakit karena kita minum es. Nah, seperti itu, kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sama seperti mencontek, walaupun kita dapat hasil yang bagus nih, nanti misalnya orang tua kita senang, wah Abid nih dapat nilai bagus, wah kamu pinter ya gitu, padahal itu dari hasil kita menyontek. Nah, kita harus bisa membedakan, walaupun kita mendapat nilai jelek tapi kita tetap nggak mencontek, kita harus tetap mencontek. Kalau misalnya kita mau dapat nilai bagus, ya kita harus belajar lebih rajin lagi supaya ujian berikutnya atau selanjutnya kita bisa mendapatkan nilai yang bagus lagi. Nah,
Itu ya adik-adik semuanya, firman hari ini kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita harus tetap bisa menaati semua firman Tuhan Yesus, terutama di kehidupan kita. Contohnya seperti itu. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik semuanya. Nanti ketemu lagi pada sekolah minggu berikutnya. Dadah. Gimana nih firman hari ini? Pasti menyenangkan dong ya. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan yang akan diiringi lagu dengan terima kasih Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat. Doa syafaat akan dibawakan oleh Mbak Taneng. Silakan. Nah adik-adik, sekarang kita mau doa dulu. Kita mau doa syafaat. Ambil sikap yang manis. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Hari lepas hari kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuliakan juga mendengarkan firman Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni juga kami, anak-anak-Mu yang sering kali menyakiti hati Engkau. Kiranya Tuhan boleh mengampuni setiap kesalahan yang kami lakukan, dan kiranya Tuhan Yesus juga menjauhkan kami dari kesalahan-kesalahan kami yang sama. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengumpulkan sedikit persembahan dari apa yang telah kami terima dari berkat-berkat-Mu. Kiranya Tuhan berkati persembahan pada pagi hari ini. Kiranya boleh bisa memperluas kerajaan Tuhan Yesus di bumi ini, terutama di kerajaan Jakarta ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga ingin berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini masih belajar, masih sekolah. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati setiap apa yang kami pelajari, entah itu di rumah ataupun di sekolah. Kiranya boleh Tuhan berkati sehingga bisa menjadi bekal untuk kami, bisa memampukan kami untuk mengerjakan soal-soal ujian dengan baik, dan selanjutnya nanti kami bisa melanjutkan untuk kuliah juga dalam pekerjaan kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk
memberkati mereka, memberikan kesehatan untuk mereka Tuhan Yesus, dan menyertai setiap apa yang mereka lakukan Tuhan Yesus dalam pekerjaannya. Untuk kami juga kiranya Tuhan Yesus yang memberkati mereka, melindungi dari segala mara bahaya, juga memberikan kesehatan mereka semua Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, bangsa Indonesia. Kiranya boleh Tuhan selalu sertai setiap keputusan, setiap rencana yang telah dilakukan, telah direncanakan oleh pemimpin kami, dari pimpinan kami yang tertinggi, dari presiden hingga pimpinan yang terendah di daerah kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati sehingga boleh bisa memajukan bangsa dan negara kami menjadi lebih baik lagi Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati Tuhan boleh pulihkan bangsa dan negara kami Tuhan Yesus yang saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Kiranya boleh Tuhan pulihkan sehingga boleh pandemi ini segera berakhir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari adik-adik berdiri, kita berdiri bersama-sama. Yuk berdiri yuk, yang belum berdiri yuk semuanya. Nah, tangan kanan ditaruh di dada kiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, sekarang kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Oke adik-adik, kita udah selesai nih sekolah minggu hari ini. Gimana? Pasti nyenengin kan? Nah, sekarang kita sudah ada di penghujung acara, sudah selesai sekolah minggu kita hari ini. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri, kita akan bernyanyi bersama-sama Kasih Yesus Indah.
Jadi sekolah minggu hari ini udah selesai. Sampai ketemu di sekolah minggu selanjutnya.